Ojo ngeling-eling barang sing elek. Sing mengenai kamu nggak artinya sebenarnya nggak ada yang jelek gitu loh. Iki elek toh, ning ono apike. Apike iki lho eling-elingen, ngono lho. Apike iki titik oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku yang saya cintai, santri, ma'had atau pondok pesantren Baitul Quran Nurus Sofa, khususnya yang hadir secara luring maupun yang ikut secara daring. Ini yang hadir secara luring baru 3 karena pada liburan yang pertama ini adik kita Tata, ya sehat alhamdulillah ya. Lalu ini Empok Nur, alhamdulillah vokalis kita. Lalu Inai ya dari Pajak. Nah, kemudian 4 dengan kameranya, kamerawati. Nah, kemudian kita sapa juga para santri yang berada di rumah, dimanapun kalian berada, dan alhamdulillah kalian sudah ikut dari Buleleng, dari Denpasar, dari Jembrana, ada Nadia, ada Enji, dan lain-lain, ada Gus Nawafil, Gus Ali, ada Gus Sofyan, dan ada SAB lainnya, alhamdulillah sudah bergabung. Dan sekalipun sudah menempati kos baru, yaitu Novida, ya Novida dan siapa namanya? Aulia. Selamat menempati tempat baru. Nah, jadi Aulia dan jadi ada 5 yang pindah kemarin ya. Dini karena sibuk dengan Membantu orang tua Dini menjadi ketua IPPNU. Jadi sibuk sekali di urusan itu. Kemudian kalau Putri harus menjaga orang tuanya. Dalam waktu dekat kalau sudah kondusif akan balik ke pondok. Lalu Aulia ini karena aktif di Pramuka, semoga menjadi pramukawati yang handal. Lalu Novida karena menjadi ketua Kopri ya, semoga menjadi tokoh wanita nasional. Ingin lebih konsen pada kegiatan Koprinya, tapi semoga dengan Koprinya menjadi hebat dan akademiknya tetap bertahan dengan baik. Kita doakan. Lalu Vita alhamdulillah Vita juga begitu, ingin lebih fokus kegiatan kampusnya sebagai mengembangkan potensi dirinya presenter. Ya alhamdulillah kita doakan semuanya dalam kesuksesan dan kebahagiaan. Baik, kita masuk nanti al-yauma yaumul khamis ya. Hari Kamis ya, betul ya? Hari Kamis tanggal berapa? 20 ya. Al-yauma khamis, al-yauma yaumul khamis. Tarikh 20 min Yanair. Sanata alfain wasnain wa ishrina. Wa na'ti al-yauma nu'addi muhadaratana al-yaum muhadarah kam 91. 91 itu apa? Apa? Surat apa? Kalau 90 apa? 90 itu Al-Balad, 91 Asy-Syam, 92 Al-Lail, 93 Ad-Duha, 94 Al-Insyirah, 95 At-Tin, 96 Al-Alaq, Iqra, 97 Al-Qadar. Kok Al-Qadar sih? Inna anzalna 98 Al-Bayyinah 99 Az-Zalzalah 100 Al-Adiyat 101 Al-Qari'ah 102 At-Takasur 103 Al-Ashr 104 Al-Humazah 105 An-Nasr 106 apa? Quraisy itu surat Sugih ya toh 106 li'ila fi Quraisy
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Iku surat sugih, surat Quraisy. Quraisy artinya kires, kires artinya duit, ya, duit. Kalian nanti kalau pergi ke Saudi ada namanya real, ada namanya kires. Apa kires itu? Kalau satu wahid real, real wahid atau wahid satu real. Itu ada kires, kires setengah real, seperempat real itu. Kires namanya. Uangnya dari apa? Logam. Quraisy. Lah suku Quraisy itu suku sugih. Makanya dulu perdagangan, ya perdagangan orang-orang Arab itu suka berdagang. Rihlatas syita'i wasoif, rihlah pepergian untuk berdagang. Itu para pedagang kalau sudah diizini diperbolehkan berdagang pada musim dingin ya musim dingin saja. Kalau musim panas ya panas saja. Tapi untuk suku Quraisy itu diperbolehkan dua-duanya. Kenapa? Karena kalau tidak ada suku Quraisy, pasar itu sepi, alias sing duwe-duwe iku wong Quraisy gitu loh. Makanya wong Quraisy oleh ilaf. Apa ilaf itu? Ya semacam visa lah. Ilaf. Liilafi Quraisyin, liilafi Quraisyin ya. Khusus ilaf itu untuk Quraisy. Apa itu? Ilafihim. Ilaf mereka adalah rihlatas syita iwasoif, yaitu berdagang rehlah pergi pada musim syita maupun musim apa? Soif. Apa musim syita itu? Mahwa asyita al-burud. Apa al-burud itu? Al-barid. Apa al-barid? Dingin. Nah, kalau soif musim panas. Di Saudi itu ada musim syita, ada musim soif, ada musim semi dan lain sebagainya. Kalau di Sudan hanya dua musimnya. Apa itu? Panas dan panas sekali. Katanya temen aku belum pernah ke Sudan sih. Ya. Kalau di Mesir itu empat musimnya. Tapi Abi hanya mengalami musim ini pergantian dan musim dingin. Jadi enak. Panasnya belum. Jadi enak. Kalau musim dingin di sana itu mandi itu perjuangan. Kata teman saya ya, kan Abi ini di Mesirnya tidak 3 tahun terus, enggak, 6 bulan pulang, balik 6 bulan. Nah, maka mengalami yang enak-enak. Milih bukan mengalami. Kenapa? Abi membayangkan kalau dingin kan sakit semua. Nah temanku itu kan enggak seleksi ya. Wis pokoknya berangkat gitu aja. Kena musim dingin, enggak mandi seminggu. Nggak mandi seminggu itu biasa. Makanya orang kalau mau mandi pada hari Jumat itu diampuni dosanya kan itu. Itu untuk orang sana saking orang malas mandi. Kalau orang Indonesia itu mandinya pengen telu. Kalian mandi berapa kali sehari? Dua kali lah kan enak. Di sana uang mandi sekali itu hebat. Orang-orangnya ya ya. Alhamdulillah ya kalian ini PDAM-nya hemat ya. Kemarin PDAM kita itu habis 300.000. Itu murah. 310.000. Itu murah. 350.000. Murah sekali. Kalau dulu kan dapat murah awal-awal itu. Ini sudah mulai normal. Dan Abi hitung paling tidak dengan penggunaan air kayak gitu itu ini kan juga ini bagi sana kan 2 tempat kan. Itu minimal 1 juta. Kalian 300 berarti hebat. Minimal 1 juta. Maka saya hitung, saya rancang pengeluaran untuk air adalah 1 juta. Kalau listrik murah banget, ya murah banget. Makanya gunakan air itu sebaik-baiknya untuk mandi, untuk cuci, tapi jangan dibuang. Maksud saya keran harus dimatikan kalau nggak pakai. Ya, gawe 100 ping 20 nggak apa-apa. Untuk cuci sak puasmu tidak masalah. Untuk apa? Siram-siram untuk silahkan. Tapi jangan sampai tidak dimatikan. Yang Abi tidak suka itu kalau keran tidak dimatikan alias air itu terbuang. Nah itu loh. Tapi kalau dipakai seneng banget. Malah kalau nggak dipakai nggak suka.
Maksudnya kok males mandi itu nggak suka. Ada yang males mandi, ada kan? Rong dino rong adus, banyune iki lho ono. Air kita ini air PDAM supaya kalian sehat, ya. Air itu utama. Kenapa? Kalian itu makan, mandi terutama. Nanti kalau airnya nggak bersih, bisa ya dampaknya 5 tahun, 10 tahun lagi, so, bahaya. Air tanahnya jadi kurang baik. Dan air kalian layak dikonsumsi. Tapi kalau untuk masak mesti harus digodok dong, nggak boleh diminum langsung. Ya, tadi sampai 106 itu surat apa? Quraisy, surat Sugih. Makanya bacalah itu ben sugih. Tidak hanya sugih, tapi juga aman. Orang Quraisy diperbolehkan rihlatas syita iwasaif. Tapi syaratnya kudu fal ya'budu rabb hadzal bait. Lek mau nyambut gawe ku sing kaya ngono kuwi kudu fal ya'budu, kudu spiritualitas. Maka rezeki harta benda itu karomah utama dari Allah untuk manusia. Untuk apa itu? Mengantarkan kita menuju Allah. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Sembarang gawe duit, makanya kudu sregep golek duit. Kudu sregep ngentekno duit. Gawe sing manfaat ngono maksude. Gawe apa sih duit iku dientekno? Gawe apa? Gawe tuku sego, gawe rekreasi, gawe apa sing manfaat. Ben atimu seneng, nek atimu seneng dibersamai oleh Allah, lek dibersamai oleh Allah jadi tauhid, enggak musyrik. Urusan beres. Kena apa kok sampai mikir duit sembarang koyok sulit, ya kamu kurang bersama dengan Allah itu loh. Wong pelit-pelit itu malah hilang. Kamu kena duit-duit kok pelit malah kena tipu. Ya enggak. Pelit misal bukan iki pengalaman. Kowe lek pelit-pelit entek iku mbuh apa ngono. Mbuh ora apa marudunen marang entek 1 juta. Padahal mestine tuku sedekah 50.000 wis cukup. Sisa malah berkembang. Dipelit-peliten malah kena kukul sing sakmene lho ning bokong. Nah, malah larang. Nah, makanya ojo pelit nih, ojo boros. Boros juga tidak suka oleh Allah. Kalau untuk dirimu jangan pelit. Kenapa? Rezeki itu dari Allah dan akan diberi oleh Allah. Kamu nggak usah khawatir dengan rezeki itu. Dan Abi juga mikir kok, nggak diam. Abi ini nggak mikir. Nggak mikir. Nggak diam, terus mikir. Apa kesulitanmu? Tentu Abi akan. Terus pondok kita ini kita benahi pelan-pelan. Itu tempat anduknya sudah datang. Sebenarnya mestinya datang Desember kemarin ya. Sehingga andukmu enggak. Itu ada tempat anduk nanti biar rapi. Anduknya di situ. Tapi belum dicat. Nanti saya cat dulu. Ya. 100. Fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Enggak mek sugih tok. Lek kowe sugih ya toh, tapi spiritualitasnya dalam, ibadahnya fal ya'budu rabb hadzal bait, maka kamu enggak bakalan kekurangan makan. Urip intine lek makan toh. Perut ya toh, materialisme, nafsu ya. Urip intine iku, kayak urip fisik ya toh. Ya toh. Tapi enggak cukup itu, tapi wa amanahum min khauf, mangane menyehatkan sehingga aman dari rasa apa? Sedih. Aman dari khawatir, gak ono khawatir, alias seneng-seneng tok. Lah, secara asalnya gampangan lek kepengin seneng, duwe akeh, enggak susah, enggak sumpek, enggak sedih, baca itu. Lek salat maca itu rakaat pertama apa rakaat kedua, kan pendek suratnya. Nah, surat ke-106, 107 apa? Al-Maun ya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yat'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. 108. Inna a'tayna kal kautsar, ya al kautsar. Kalau kamu baca itu, kamu enggak bakalan baca itu al kautsar. Kalau mau pergi, rumahnya dibacain itu inna a'tayna kal kautsar, aman dari maling, insyaallah ya toh.
Apa nek kamu baca terus ning kono enggak bakalan ono maling. Kamu baca terus di rumah itu surat Al-Kautsar itu enggak akan ada maling. Kan wedi sama kamu. Maksudnya ya pelan-pelan, maksudnya ya kalau mau pergi meninggalkan pondok, meninggalkan apa, itu baca Al-Kautsar. Ya, surat keberapa? Ke-108. Inna a'tainakal kautsar, ben oleh telaga Kautsar terus, adem dingin. Ya toh? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baru qul ya ayyuhal kafirun. Keberapa itu? 109. Idza jaa, surat berapa itu? 10, ya toh? Ya. Lah itu kan. Terus 111, surat 111. Terus 112 Al-Ikhlas, 13 Al-Falaq, 114 An-Nas. Wes beres lho, beres. Baik, kita masuk pertemuan ke-91 Asyab. 90 kemarin kita sudah bicarain tentang apa? Kiblat ya? Salatkan. Sapa to sing disolatkan itu? Sing dikongkon salat iku sapa ngono. Terus sapa sing iso nyolati ya to. Ngene lho tak pelan-pelan iki. Karena masalah salat itu kudu masalah diri. Siapa yang salat, apa yang disolati, kemana salat, di mana salat, kepada siapa kita salat. Nah, ini penting pertanyaan ini. Siapa yang salat? Yang salat adalah mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Pertanyaan lagi, siapa mukmin? Manusia yang mengikuti imannya, alias manusia yang bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tuh. Berarti mukmin itu manusia. Iman apa beda ya? Apa itu iman? Iman adalah kepercayaan Allah. Mukmin adalah orang yang dipercaya oleh Allah oleh karena dia amanah terhadap iman, oleh karena ia sidik terhadap iman, oleh karena ia jujur terhadap iman, oleh karena ia fatonah terhadap iman. Kalau dia enggak sidik alias kadzib, enggak iman. Kalau dia khianah, enggak iman. Kalau dia enggak jujur, enggak iman. Kalau dia berpura-pura dungu, enggak iman alias kafir. Ya enggak. Jadi yang kafir itu manusia, yang mukmin di mana itu? Dirimu sendiri, dalam diriku dirimu. Sing ngurus apa? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, kaji tasawuf, kaji diri. Sing salat siapa? Mukmin. Siapa mukmin? Manusia yang mengikuti imannya sehingga bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Enggak ngapusi, bener sing diomongne, jujur, enggak berpura-pura dungu. Dialah yang bisa sholat. Lek enggak ngono enggak bisa sholat. Lah sekarang, sholat itu apa sih? Sholat itu terhubungnya diri manusia kepada Rasulullah. Terhubungnya diri mukmin, mukmin kan manusia yang mengikuti imannya kepada Rasulullah, itulah sholat. Mukmin terhubungnya diri mukmin kepada Rasulullah, itulah sholat namanya. Ya. No, apa manusia enggak bisa terhubung dengan Rasulullah kok dikongkon sholat? Iso, enggak iso. Manusia itu kalau enggak mengikuti imannya, dia enggak bersifat mukmin, alias dia bersifat kafir, maka dia enggak bisa terhubung pada Rasulullah. Kalau manusia itu mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu yang ammarah bisu, yang lawamah, ini enggak mau sholat, enggak mau terhubung kepada Allah. Ammarah bisu, lawamah, tidak mau terhubung kepada Rasulullah. Maka amarahmu itu harus kamu pimpin oleh mukmin kan? Iman yang bersifat 4, orangnya mukmin bisa memimpin nafsu. Baru nafsu ini mulhamah, diajak kebaikan agar sholat kepada Allah. Apa sholat itu? Terhubungnya diri mukmin kepada Rasulullah. Apa salawat itu?
Rasulullah menyambut kita. Kalau maka salat itu tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Baru Kanjeng Nabi jawab assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu bersama para nabi dan rasul. Ya, Kanjeng Nabi baru ini. Gampangannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu Kanjeng Nabi. Itu namanya hormat kembali. Tahiyat itu hormat. Hormat. Gerak. Kemudian Kanjeng Nabi. Ini kan. Baru Kanjeng Nabi ini kita ini. Lah. Paham? Ini gampangannya loh ya. Orang kok sholawati hormat. Ini analogi perbandingan. Gampangan. Oh. Nah sholat itu tahiyat. Apa tahiyat itu? Penghormatan. Ada tahiyatul sobah. Sobahul khair. Ada tahiyatul nahar. Naharukas sa'id. Ada azan. Ada tahiyah sore namanya masaul khair. Ada tahiyah malam namanya lailah sa'idah. Tahiyat. Kita menghormati Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi menghormati kita namanya sholawat. Sholat diri mukmin terhubung pada amin Rasulullah, Kanjeng Nabi nyolawati kita barulah gandeng menuju Allah. Ya, Rasulullah di Baitullah dibawa oleh Rasulullah pada Allah namanya Baitur Rahman. Iki dibayangno wae ning tinggone engko ketemu dhewe ora sambukan. Jadi makanya kalau kita sholat itu menghadap Ka'bah ya toh. Bukan nyembah batu loh ya. Apalagi berkiblat pada HP. Enggak itu loh. HP boleh di mana-mana, di ngarepe kalau kita sholat bawa HP, deleh celono, digawe rukuk enggak penak, gawe sujud rotoh misalnya, ditaruh di depan. Yang tepat di belakang apa di depan? Depan lah, yang mburi hilang ya apa? Oh, di depan lah coba merem, ngelamar jupuk kok enggak lho. Ngenek nong. Makanya nanti kalau kamu di Mekah, ya sholat, barangmu harus di depan ini. Lek perlu taleni, apa? Sholat itu. Nabi sholat taruh cangkulan klambi, saking pas rame-ramenya mendekati musim haji, Masjidil Haram itu penuh sesek. Ya namanya Yombo jarene lek ilang dijupuk malaikat, tapi aku enggak ngono wis. Malaikat mosok doyan tas. Ya wis pokoke kudu hati-hati dhewe. Kita bawa tas gitu kan, ada isinya barang, ada uang segala macam. Ya taruh lek perlu talene kita lagi sholat. Nah, enggak apa-apa. Sholat kok enggak duit, kan fisik, rohani kita enggak. Makanya yang sholat itu adalah rohani, dialah iman yang bersifat mukmin yaitu manusia. Ya lah. Apa yang disolatkan? Yang disolati adalah nafsu yang tidak mau sholat. Nafsu ammarah bisu, lawamah agar supaya mulhamah. Lek wis mulhamah melakukan kebaikan, gelem sholat. Ngono lho. Gelem sholat. Makanya kalau kamu sik muring-muringan, enggak iso sholat kowe. Tapi kalau kamu sudah tenang, mara mulhamah dhewe. Lek sing ngongkon mulhamah, ya enteng tur enak ngono. Terus lek rasane piye? Tenang. Lek wis mulhamah mara mutmainnah, ya enak ngadep Kanjeng Nabi. Terus radhiyah, rela ya toh? Tenang. Ya toh? Terus mardhiyah, oleh ridho. Lah tandane oleh ridho piye? Kenapa kok oleh ridho? Ya karena kamu sudah rela. Kalau kamu sudah rela terhadap apa dan siapa saja, karena semua dicipta oleh Allah, maka Allah pun ridho kepadamu. Lek kowe enggak rela dengan apa dan siapa yang dicipta oleh Allah, Allah tidak rela pada kamu. Gampangane ngono lho. Lah lek kowe mangkel karo sapi misalnya, lah sapi sing gawe Gusti Allah kan enggak, itu gaya aku lho, Mbok. Aku paling benci ke hewan ula. Oh mangkel lho, napa to Gusti Allah kok gawe ula barang itu? Kurang ajar banget Gusti Allah. Lah misale ngono ya. Lah Allah juga enggak rela sama kamu. Ya Allah pasti ada itu hikmahnya. Ular. Ojo benci, wedi enggak apa-apa. Apa jijik tidak masalah, tapi ojo benci. Pasti. Kenapa benci? Enggak boleh benci. Ya. Dicipta kok oleh Allah. Memang ular itu yang bikin siapa? Allah kan. Masa ular sing gawe tanggamu kan enggak kan? Enggak iso wong ular-ularan iso ndak ular enggak bisa. Iya enggak? Nah, kalau kamu sudah rela radhiyah terhadap apa dan siapa saja tanpa membeda atas dasar keyakinan,
bahwa semua dicipta oleh Allah dan menciptakannya atas dasar rahmah bukan marah. Allah mencipta dengan kasih sayang, artinya Allah menciptakan itu dengan cinta. Lek kamu nggak cinta, padahal Allah cinta, berarti kan nggak match. Lek kamu cinta, nggak benci maksudnya, ya, berarti match. Lah is match, ya aku ya, nah ngono kan. Lah tandanya kamu mendapatkan ridho gimana? Yaitu kamu timbul nafsu kamilah. Apa dirimu kamilah? Apa kamilah sempurna? Apa sempurna itu? Ya marah-marah seneng gitu loh, nang sapa wae. Cinta kepada mukmin, yuhibbul mu'mina ats-tsubut ala imani. Cinta kepada orang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Orang yang taat kepada Allah karena mengikuti sifat imannya yaitu sidik, benar omongane. Mana? Tablek, fatona. Orang itu ya fenomena zahiri mukmin taat misalnya wong rajin ngono. Mukmin banget itu cinta, semoga tetap di dalam keimanan. Karena bisa jadi, naudzubillah kan, satu ketika orang kayak begitu itu sesaat itu pun juga bisa menjadi kafir. Loh, ya toh. Yuhibbul kafira al-imana bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada orang kafir. Kenapa? Semoga satu ketika menjadi beriman terhadap apa yang dibawa, diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning kok aja diomongke. Misalnya ketemu karo sapa ngono, aku kafir aku. Ono to ngono iki. Utawa sampean meyakini wong kafir. Boleh enggak gitu ya? Enggak etis loh. Ya Allah, iki perbuatannya kok ngono ya? Apa kafir ya iki? Terus utawa menentang Kanjeng Nabi lah gampangane. Orang yang menentang Kanjeng Nabi kan hukumnya kafir. Apa Nabi Muhammad? Misalnya ngene, kafir ya Allah. Dalam hati semoga satu ketika menjadi beriman. Ngono lho. Aku tetap cinta sama kamu walaupun kamu musuh Kanjeng Nabi. Semoga kamu beriman. Enggak usah ngono, geger malahan gitu. Ya dalam hati. Rojak dalam hati namanya rojak, gitu. Karena bisa jadi ya kita ini yang percaya pun sama Allah, naudzubillah, yang percaya pada Rasul, naudzubillah, bisa jadi kalau Allah menghendaki terjadi sebaliknya, naudzubillah, berlindung kepada Allah dari begitu. Wa yuhibbul ma'asi at-taubah minal maksiyah. Delok kemaksiatan, orang jelas-jelas melakukan dosa ini enggak benci ngono lho. Ya Allah, semoga segera taubat. Ngono. Ora kok ombe-ombe haram kowe, bakal semetengmu kok nang akhirat sakmene lho. Ngono. Engko jawabane apa? Tambah penak ora gawe mlaku ngono jawabanmu. Kon ngombe-ngombe kok nang akhirat dadi ngene lho. Kon zina ya. Kowe engko mangan daging apa? Kon ngrasani tanggamu ya, kowe mangan daging mentah lho ning akhirat. Ora apa-apa to lek mangan. Timbangan enggak mangan. Ya apa ya tambah mangkane ora usah ngono iki ra. Makanya yang disajikan, yang dikomunikasikan adalah ihsan, bukan iman. Itu tadi kan iman. Kalau imanmu kau sajikan geger. Kenapa? Apa keimananmu? Orang yang suka ghibah itu nanti di akhirat makan daging mentah, bosok gitu kan? Nah, iku kan keimanan. Lek mbok sampaikan kan diwalik nang wonge. Lah timbangane enggak mangan. Wah, ya apa ya. Makane iku aja diomongke. Yang disajikan apa? Ihsanmu. Apa? Akhlakmu, kebaikanmu. Nah, kita yakin semua agama mengajarkan kebaikan. Islam mengajarkan kebaikan untuk disajikan. Nasrani mengajarkan untuk disajikan. Apa? Yahudi mengajarkan kebaikan untuk disajikan. Ya, untuk bermuasyarah sama manusia. Persoalan keyakinan ya urusan masing-masing. Persoalan syariah ibadah urusan masing-masing. Kamu nggak usah ikut mereka, ya toh. Mereka pun jangan kau ajak, ya toh. Itulah yang dimaksud dengan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Coba lihat ya. Lihat ya. Jadi ana sekalipun ada alifnya enggak boleh dibaca banyak. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya toh, kalau dal bertemu dengan tak itu ya abadtum. Ya. Abadtum kan? Tak bertemu dengan dal itu apa namanya? Idgham
Mislen apa mutajanisen? Ya ngono-ngono kuwi lah jenenge. Makane lek maca enggak oleh abadatum angel kan? Ya masuk diidghamkan saja, diidghamkan dimasukkan. Wala ana abidum ma abadtum. Kayak hilang dale. Kenapa? Karena mutajanisen atau mislen. Mislen itu apa? Mislen itu mirip sama. Mutajanisen berjenis, sejenis. Ya, yang sejenis misalnya dal bertemu dengan to. Sejenis kan? Khotbu jatin kan? Lek dal bertemu dengan tak namanya bukan sejenis tapi apa? Bukan sama tapi sejenis. Mutajanisen. Habis waktunya ya? Nah, jadi nafsumu itulah yang harus kau sholatkan. Kenapa? Karena nafsumu nggak mau sholat. Kalau sudah kamu sholatkan, kenapa? Kalau nafsumu itu tidak kamu sholatkan, tidak kamu ajak untuk sholat, nanti isinya ngeluh, nggak iso terima kasih, terus membuat forum-forum keluh kesah, bukan forum solusi. Kenapa? Kamu terbawa oleh hawa nafsumu. Nggak iso syukur, nggak iso terima kasih, isinya ngeluh. Padahal lek kowe iki gelem terima kasih, beres urusan iku ngono lho. Bagaimana caranya? Ojo ngeling-eling, ojo nyebut-nyebut barang sing enggak enak. Nyebut sing enak. Mesti to. Sing enak mesti ana to. Misale mondok ning Baikunu saiki, tuh kok enggak enak. Dibangunkan jam 2:30, diajak tahajud, bahkan diajak ke masjid. Kuwi kan enggak penak. Yang golek sing penak lho misale. Golek aku tak aneh ya. Tak ngomong nang mama, aku tak anu. Apalah haid apa-apa, aku cek anu. Ora apa-apa. Penak. Oh, oleh kok ternyata. Penak kan? Loh, gue nyebut apa penake. Contoh misalnya kamu kehilangan duit misalnya. Kehilangan duit 30 juta misalnya. Tapi ana wong ngeweki 8 juta. Sing 30 juta aja diomongke, aja diratapi 30 juta iki. 30 juta ilang, sing 8 juta ilang. Sing 8 juta enggak kesebut padahal iku nikmat. Padahal kamu mau nyebut, alhamdulillah, ono sing ngeweki 8 juta. Terus disampaikan, matur suwun nggih, sampean ngeweki dikai meneh sampean kok, iso dadi juta-juta. Ngono lho. Iku sing dimaksud awake dhewe kongkon berterima kasih kepada sesama manusia. Lek kamu pandai berterima kasih sesama manusia, Allah berterima kasih sama kamu. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih sama manusia, sama dengan jelas-jelas orang itu enggak bersyukur kepada Allah. Kalau enggak bersyukur, nikmatmu dicabut. Ngono lho. Mesti niku oleh beasiswa enggak dikai. Ngene lho, kalau kamu ngasih orang yang terima kasih, kepengin ngeweki meneh apa ora? Iya toh. Tapi lek enggak ngomong blas matur suwun enggak, malah sing disebut sing iki ilang kono sudih ngono malah di aku kan ini gara-gara itu saya tidak akan ngasih prof. Nah, aku bagaimana caranya saya? Orangnya sudah bilang sama saya. Semalam saya tidak akan ngasih sama sekali. Rencana sih sama saya kasih setiap bulannya 500.000 dan ini udah nggak dikasih. Tadi malam WA ke aku. Karena pindah dari pondok nggak tak kasih. Loh, padahal wae disebut masih 500 lek mbok sebut. Kan tiap sering bahkan iso ngeweki enggak 500 tok kan, iso 1 juta. Iso ngene. Balik 500 terus kan ya akeh. Nah, ngono lho. Sing mbok eling sing ilang wae, sing mbok eling sing musibah. Lah musibah salahe dhewe. Nah, caranya gimana? Orang itu supaya enggak susah, enggak sedih. Ojo ngeling-eling barang sing elek. Sing mengenai kamu enggak artinya sebenarnya enggak ada yang jelek gitu loh. Iki elek to, ning ono apike. Apike iki lho iling-ilingen, ngono lho. Apike iki titik oh. Jadi tugas kita itu bukan mensyukuri nikmat, ya. Alias temukan sesuatu itu kenikmatan sehingga kamu bisa bersyukur. Disinilah Allah akan menambah. Jadi tugasmu itu bukan apa ya? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur tambah. Berarti kamu kewajiban hanya mensyukuri, bukan mengeluh gitu loh.
Bagaimana bisa bersyukur? Ya temukan kenikmatan sekecil apapun. Alhamdulillah, masih ini aku cek urip. Lah iku lho Mas, paling ora. Masih ngono aku cek urip. Nah, apa maneh urip iso ngaji, apa maneh urip iso bersih-bersih. Kamu nduk bersih-bersih njaluk bayaran Gusti Allah ya. Inai sama Ipok ya. Minta kepada Allah, dikasih kamu. Aku bersih, wis to, gak apa-apa ngono ki. Transaksional kepada Allah itu gak masalah. Kowe aja kuwatir, aku mosok bersih pondok ngene njaluk bayaran 1 triliun. Kok Gusti Allah moro kere? Enggak ngono. Tambah mbok jaluki tambah seneng. Ya Allah. Niki 1 triliun lho nggih. Ngono. Ora apa-apa. Wong Gusti Allah seneng lek kowe ya apa ngono, ya toh. Lah engko mesti dikeki. Lah ngwekine kapan? Apa jare Gusti Allah? Lek enggak dikekno sekarang untuk anakmu, lek enggak untuk anakmu, cucumu, atau untuk tambahan kebaikanmu di akhirat. Ngono lho nduk, wis njaluk sak akeh-akeh. Ning aja nargen. Jauh iku ndak nargen. Aku njaluk sak akeh-akeh, ya apa Gusti Allah wae terserah panjenengan. Soale wong enggak ana njaluk titik mawon Gusti pun kata-kata. Aja ngono. Kula mboten lek saged titik mawon pun kata-kata. Goblok kowe. Sing akeh pisan ngono lho. Nah, ngono carane. Abi itu kerjanya begitu. Abi itu pegawai Allah. Aku mengikrarkan sebagai pegawai Tuhan. Apa itu? Nyapu, buang sampah. Bahkan apa itu? WC-mu bila perlu tak kerui. Ya, mau aku. Kenapa? Aku hanya mengharap bayaran dari Allah. Noto sandal, aku nggak malu. Kenapa malu? Lo dibayar Gusti Allah kok malu? Mama tak ajari gitu. 1 sandal dok, jaluk 1 miliar. 2, 2 miliar. Nah, lek perlu 1 sandal 1 triliun. Cek sugih satu ketika Indonesia ini sugih mergo sandal iki lho, ngono misale untuk anak-anak kita tapi sing manfaat. Iku halalan thayyibah, ngono lho. Enak. Kalau kamu jadi pegawai atau pimpinan perusahaan misalnya, kamu jangan hanya memimpin perusahaan, tapi jadilah pegawainya Allah. Ya, apa itu? Kalau pimpinan itu masuk misalnya dibatasi oleh perusahaan jam 7 dan pulang jam 5, pulanglah jam 10 malam. Plusnya itu mintanya Allah. Ya gitu ya. Gitu kan. Kalau kewajibanmu itu misalnya hanya mengerjakan atau kejar target misalnya, pegawai bank misalnya mama. Nah, di target bulan ini hanya dapat target setahun ini 10 M misalnya. Cobalah kamu targetkan 20 M. Sing 10 minta Allah. Nah, sing 10 gawe kantore. Ngono. Nanti Allah memberi pada kamu lewat kantor ngono lho. Ora kok Gusti Allah ngedukno dhuwit wong Gusti Allah duduk bank ngono. Kutu-kutu enggak ngono. Jo Pak Ijo pimpinan apa? Yo ngono lho. Kan Gusti Allah gampang. Nah gitu. Jadilah pegawai Allah. Kamu begitu lakukan dan mintalah Allah. Pamer enggak masalah. Iku apik. Aku pernah dikomeni noto sandal itu semoga terhindar dari riak dan pamer. Justru tak pamerno. Ben enggak oleh ganjaran aku. Ning oleh duit kok Gusti Allah. Ngono. Aku enggak kepengin pahala aku. Aku kepengin paha ayam, paha kambing, paha apa? Pahala wis. Aku enggak pengen pahala. Aku kepengen paha ayam sing gurih, paha kambing. Nah, ngono, tuk gawe duit berarti ya enggak? Lek pahala gawe apa pahala? Ganjaran wis enggak perlu. Ngono pisan maksudnya nggih jawab apa sing rewel iki lho. Wong sing rewel kan perlu dingonokne to. Semoga terhindar dari pamer sehingga menghapus pahala. Aku selanjutnya pahala kena dihapus, lek duit dihapus kena, lek enggak duit mana bisa. Aku enggak duit pahala. Karena enggak ingin pahala. Makanya lek duit kena dihapus, lek enggak duit. Nah, aku enggak duit pahala, jadi penak. Pahala pendeng Allah saja. Ganjaran itu apa tuh? Desa Ganjaran ada? Ada. Ganjaran masih ada enggak? Akan ada terus di Gondang lagi kan ada Ganjaran. Kalau di sini Ganjaran itu tanah. Di sini tanah Ganjaran sudah habis jadi perumahan. Wong muncul ganjaran. Ganjaran, pahala wae. Kalau saya paha kambing sajalah, enak. Baik, begitu ya. Jadi jangan mengembangkan ngeluh. Kenapa kok ngeluh? Karena nafsumu tidak kau kendalikan, tidak kau sholatkan. Sholatkan nafsumu agar supaya terhubung pada Rasulullah. Dengan cara apa? Ikutilah imanmu. Maka kalau kamu sholat 5 waktu,
Jangan hanya rukun sholat yang kau lakukan. Tapi rukun sholatmu itu harus dipimpin oleh hatimu. Allahu Akbar kan rukun qauli. Hatimu kudu mimpin Allahu Akbar. Ya toh? Fatihah kan qauli. Hatimu kudu mimpin Fatihah. Apa itu? Ya maksudnya ana pengertian ojo bablas angine. Kapan-kapan Allah, Fatihah, salawat, apa? Allahu Akbar, Fatihah, tahiyat, salawat, salam. Ya tahu gitu kan? Loh itu 5 wis cukup. Apa itu? Allahu Akbar, Fatihah, tahiyat, salawat, salam. Akhirnya di salam. Produknya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Apa 5 itu? Alhamdulillah. Alif, lam, ha, mim, dal. Ya enggak? Nah terus fi'linya kan pada kita, realisasinya. Kalau qaulnya kan alhamdulillah Kanjeng Nabi kan, qaulnya Kanjeng Nabi. Fi'linya apa? Qiyam, ruku', i'tidal. Terus sujud, duduk di antara dua sujud, duduk akhir. Fi'linya pada kita. Apa itu fi'linya itu? 6. Apa 6 itu? Ya itu. Apa 6 itu? Sifat manusia itu loh. Nah, keluh kesah diganti tidak keluh kesah. Kurang terima kasih diganti bersyukur. Mujadalahnya diganti dengan mujadalasa, ya toh. Merasa lemah diganti dengan merasa kuat. Karena apa? Bersama Allah. Kurang yakini diganti dengan keyakinan. Terus iri benci ini diganti dengan semangat. 6. Sifat jelek utama 6. Apa itu? 6 itu surat An-Nas itu loh. Ayatnya 6. Dirimu itu. Baik, ini sudah habis waktunya ya. Makanya lek maca surat An-Nas aja qul a'udzu birabbin nas. Malik 6 sifat kita ini iri, benci, serai, jahil, mutakil ya, kurang pandai bersyukur, suka berbantah dan lain sebagainya. 6 sifat utamanya tergambar di dalam suratun Nas, surat terakhir. Dia mesti digabung dengan Fatihah. 7 menjadi rukun salat 13. Bagaimana menggabungkannya? Ya Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar itu selanjutnya Fatihah, setelah itu baru ruku'. Qiyam diikuti dengan qiyam itu gelap gulita, ruku' istighfar. I'tidal berbuat adil oleh rahmah tola asyamsu. Makanya sholat itu mesti ingat gitu. Enak, kenapa? Ngerti, lah enggak ngerti yo yang wong ingat itu dari pengertian. Lek enggak ingat, enggak ngerti, ingat teko endi. Makane ngaji pelan-pelan nggih, pelan-pelan ya, namanya amalan kita gitu ya, pelan-pelan. Ora usah kesusu, nek lek kesusu terbawa nafsu. Ngelek moro-moro ngono lho. Ngelek ikhlas atimu, tulus atimu ya, enggak ana rasa suudzon dan sebagainya. Moro-moro. Apa moro-moro itu? Tiba-tiba datang-datang, tahu-tahu ngono. Halah mau ngono wae. Halah. Terus huwalah, apa huwalah itu? Huwallah. Baik, kita akhiri muhadharah al-yaum dengan berdoa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kiti kita sugih ati sugih arta. Allahumma jinem jitu. Allahumma hammu hamku. Paham ilmu, paham laku. Allahumma amin aman. Allahumma aman imun. Iman imun. Allahumma iman imun. Allahumma walik grimbyang. Jos pleng. Jos pleng. Jos pleng. Masih sakit dulu. Wahid, itsnain, thalatha. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihadza syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan sarat dumu'ul ashiqina tasilu
كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها جهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها جهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 ثبت وانصر على جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله لإعلاء كلمة الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بترة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي يا بترة من هذا كل كمالي
كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق الأولى أنت الذي أشرقت في أفق الأولى فمحوت بالأنوار كل ضلال يا بدرة منها ذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي أولاك مقالي. Tayyib, nantahi wa nakhtatim dirasatana al-yawm al-muhadarah al-wahidah wa tis'in bi qiraati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.